Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Roni untuk mata kuliah proses manufaktur. Saya akan menjelaskan ya terkait dengan apa yang kemarin ya saya sampaikan ya, yaitu pembahasan geometris mesin CNC. Yang saya contohkan ya di sini adalah mesin CNC 3-axis ya. 3-axis berarti punya dua sumbu ya. 2-axis berarti punya dua sumbu. Kalau ini karena 3-axis maka memiliki 3 sumbu ya, sumbu X, Y, and Z, atau lebih tepatnya adalah mesin CNC fresh ya, mesin fresh ya. Kemudian coba ya. Nah, pada contoh ini ya, pada contoh ini laser pointer ya, ini adalah pandangan depan dari suatu benda kotak ya, yang dikerjakan oleh mesin CNC TU, mesin CNC 3-axis ya, atau mesin fresh ya, fresh vertikal. Ini pandangan depannya. Nah, ini kalau Anda lihat ini itu adalah ya, kalau Anda lihat ini adalah sumbu. Nah, ini sumbu ya, sumbu. Ini adalah sumbu ya, sumbu dari pahat. Maka jalannya pahat itu adalah yang mengenai benda kerja, yang menghantam benda kerja adalah bukan sumbu pahatnya, tapi apa? Samping ini ya, sampingnya. Nah, ini kalau kita lihat dari pandangan depan. Nah, kalau dilihat dari pandangan atas, itu yang mengenai benda kerja adalah yang samping-samping ini. Ya. Sumbu itu kan berarti di tengah nih, di sini. Maka jalannya pahat, ya misalkan ya, kalau ini muter ya ke sini, ke sana, belakang, kemudian ke samping kiri, dan balik lagi akan seperti ini. Ini kalau dari atas ya. Berarti yang mengenai benda kerja adalah pinggir ya, atau tepi dari pahat. Jadi ininya ya, jadi sebelah sini. Ini yang mengenai benda kerja. Ya. Sehingga benda kerja yang terjadi adalah seperti ini atau seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu, benda kerja yang terjadi pada proses ya, CNC dengan menggunakan mesin press ya, mesin press CNC, maka sangat dipengaruhi oleh radius atau diameter pisau press tersebut ya, terutama jika memfresh kontur ya, diameter pisau itu menentukan pemrograman jalannya pisau press. Jadi dalam mesin CNC yang dimasukkan adalah bukan pinggirnya ini, tapi sumbu pahat ya ini. Ya, walaupun yang mengenai benda kerja adalah tepi, sekali lagi, tapi kita menuliskan programnya adalah sumbu tengah-tengah pahat ya. Jadi misalkan kayak gini, muter, muter, muter terus, tapi yang kita masukkan adalah koordinat dari sumbu pahat, jalan ke sana. Nah, itu. Nah, kemudian oleh karena itu kita butuh yang namanya titik bantu ya, yaitu fungsinya jika memprogram ya titik pusat dari jalannya pisau fresh, titik-titik tujuannya disebut dengan titik bantu. Misalkan kita ingin membentuk suatu objek seperti yang ada dalam gambar ini, maka dari sini titik bantunya dari misalkan ini A menuju ke titik B. Nah, ini B yang ke tengah. Menuju ke titik C dan menuju ke titik D, balik lagi ke titik A. Nah, itu titik A, B, C, D,
Dan balik lagi ke A, ya A itu adalah merupakan titik-titik dan bantu, titik-titik jalannya pahat, ya perjalanan pahat. Oke ya, clear? Nah, kalau misalkan kita mau mengerjakan sebuah objek bentuknya seperti ini, ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu kan radius pahat itu sangat mempengaruhi atau diameter pahat sangat mempengaruhi ya benda kerja yang terjadi. Maka ya ini tadi, kalau kita pengen membentuk seperti ini ya, kotakan dengan panjang L dan lebar tertentu, maka kita harus menghitung ya berapa sih harga radius pahatnya dan sebagainya supaya tepat ya. Ini panjangnya L ya, berarti kita menghitungkan ini ya dengan jalannya seperti pahat seperti ini. Misalkan ini dari titik A ya, ini menuju ke titik B, ini menuju ke titik C, dan ini menuju ke titik D, balik lagi ke A. Maka koordinat A menuju koordinat B, tentunya jalannya pahat adalah seperti yang di sini ya, di RC, seperti ini. Yang muter gitu kan. B, ya, kemudian ke C, kemudian C ke D, D ke A. Nah ini. Nah, jadi kalau membuat kontur, itu jalannya pahat bukan dari sini ya, ini ke sini, tapi dari A ke B, yaitu berapa? Ya berarti L itu sendiri ditambahkan R, ditambahkan dengan R pula. Jadi ini, ya jalannya pahat, berarti jarak yang ditempuh pahat dari A ke B adalah R, radius pahat, ditambah ini, yaitu L, ditambah R. Atau sama dengan jarak A ke B adalah L plus 2L. Nah ini kalau membentuk paralel sumbu itu gampang. Ini terus berapa? Ya, gampang ya. Ini berarti kalau misalkan ini adalah tadi kan L, ini misalkan adalah K, ya panjangnya dari sini ke sini adalah K, maka jarak dari ini titik B ya, yang sini titik B, ini titik C, maka jarak dari B ke C adalah apa? K itu sendiri ditambah R, ini R berarti ditambah R atau 2R. Nah, jadi panjang dari B ke C adalah K plus 2R. C ke D sama, yaitu karena panjangnya sama dengan yang ini, panjang ini, berarti jarak yang ditempuh C ke D adalah L ditambah R ditambah R atau L plus 2R. D ke A, D balik lagi ke A, ya sama. Sama dengan jarak yang ditempuh sumbu pahat dari B ke C, yaitu D ke A itu sama, yaitu K plus 2R. Sekali lagi, kalau lebarnya itu adalah K, ya kalau ini tadi panjangnya R. Betul ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi paralel gampang. Nah, terus kalau bentuk benda kerjanya segitiga seperti itu bagaimana? Ya, ini yang diinginkan seperti ini. Ya. Berarti kan ini harus dihabiskan nih. Ya, ini. Ya. Nah, ini toh. Ya. Terus menuju terus ya. Nah, sedangkan yang dihitung adalah bukan panjangnya ini, bukan tingginya ini, bukan sisi miring ini, tapi apa? Jalannya pahat itu dari sini ke sini, ya, ujung sini. Atau ini. Misalkan ini A ke B ke C untuk bisa membuat benda kerja yang seperti ini saya arsir. Nah, terus A ke B itu jaraknya berapa? Ya, A ke B itu ya jaraknya adalah kalau memang dari sisi sini ke sini itu L, ya maka jarak A ke B adalah ini radius, ini ke sini kan berarti seharga radius ini, ditambah jarak dari sini ke sini atau L, ditambah panjang yang ini, ya, yang ini, ya, ini lurusnya.
Ini kan lurus ini sampai ke sini, itu jaraknya adalah ini, jaraknya adalah R per tangen sisi miringnya ini berapa? Alfa, ya kalau misalkan alfa adalah alfa per 2. Kalau misalkan ini sudutnya 30, ya berarti panjangnya dari sini ke sini, atau sini ke sini adalah R radius pahatnya berapa, dibagi tangen 15. 15 dari mana? Ya tadi katanya alfanya 30 dibagi 2. Nah, jadi itu ya. Kalau paralel gampang ya, bisa ditambahkan ya R dan R atau bisa dikurangi R dan N. Tapi kalau membentuk kalau paralel itu tadi gampang ya. Tapi kalau membentuk sudut itu harus ngitung seperti ini. Ini contohnya. Gitu ya. Ya. Kemudian saya melanjutkan. Dalam banyak hal koordinat ya koordinat titik pertemuan harus dihitung sebab ini ditunjukkan dalam gambar teknik pada umumnya. Koordinat yang belum dihitung dengan fungsi trigonometri. Contohnya seperti ini. Kalau kita gambar, ya ini panjangnya berapa, ya kemudian ini tingginya berapa, ini tingginya berapa. Kalau sudah diketahui sudut, itu pasti kita bisa menentukan berapa besarnya ini. Ya. Nah, sedangkan yang dimasukkan dalam pemrograman CNC secara manual itu tidak mengenal sudut. Maka otomatis kita mau tidak mau, suka tidak suka harus mencari ya. Karena yang dimasukkan bukan sudut, maka kita harus mencari koordinat X, koordinat Y-nya, ataupun kalau misalkan 3 sumbu ya koordinat Z-nya. Jadi sudut itu tidak ada dimasukkan. Walaupun dalam gambar teknik ini sudah lengkap nih. Ini misalkan ada sudutnya, mohon maaf. Di sini misalkan sudutnya 30 derajat. Ini misalkan 100. Ini 75. Ya. Nah, ini mungkin bisa ya, bisa ketemu ya. Bisa ketemu. Ini berapa sih? Ini pasti akan ketemu ya. Ini pasti ya, kalau kita gambar betulan ini sudutnya 30, ini pasti akan ketemu. Nah, tapi kan kita harus ngitung nih, ya, ini panjangnya berapa, ini juga panjangnya berapa. Nah, itu diperlukan ketika kita mau memasukkan dalam program CNC. Tapi kalau menggambar teknik tadi, nggak perlu ya, dengan adanya diketahui panjang dari ini 100, ini ke sini, terus ini ke sini 30 derajat saja, itu ntar otomatis ya bisa setelah digambar kita tahu. Kalau kita gambar sebenarnya ya, oh panjangnya ini berapa, oh panjangnya ini berapa, oh panjangnya ini berapa, itu pasti sudah tahu. Nah, itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo. Sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Jadi itu ya, kalau dari gambar teknik sudah lengkap, tapi untuk masukkan ke koordinat CNC, itu harus diketahui semua koordinatnya. Ya. Maka sudut-sudut itu harus dirubah ke koordinat X, Y, ataupun Z. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, kalau ada gambar seperti ini, ya, ini kan sebenarnya segitiga ya. Ingat, kalau Anda masih ingat, ya jumlah sudut-sudut dalam segitiga itu berapa? Kalau misalkan ini adalah 90 derajat, yang ini ya, siku-siku, ini misalkan alfa, ini misalkan beta, ya maka jumlah total
sudut yang ada dalam segitiga itu pasti harganya 180. Itu pasti. Jadi misalkan ada segitiga seperti ini. Ini ada alfa, ini ada beta, ini ada gamma. Maka alfa ditambah beta ditambah gamma itu pasti 180. Loh ini kok 90? Ya alfa plus beta. Ya karena di sini sudah diketahui yaitu 90. Ini adalah tegak lurus. Berarti kan sisanya ya 180 ya dikurangi 90, maka kan dapatnya 90. Maka alfa plus B, alfa dan plus beta itu pasti 90 karena ini 90 yang ini kan tegak lurus kan 90. Karena tadi ya jumlah semua sudut dalam segitiga apapun segitiganya itu pasti jumlah sudutnya kalau dijumlahkan 180 derajat. Nah ini ya ada seperti ini ya. Oke, saya mungkin akan menggambarkan, gitu ya. Saya stop dulu, gitu ya. Stop dulu. Oke, saya share screen ke sini aja. Ya ini, ya ini contohnya. Jadi saya gambarkan segitiga. Ya, misalkan ya ini adalah misalkan 90 tegak lurus, ini misalkan adalah alfa, ini beta, ya alfa dan beta, maka apa? Ini misalkan sisi miring R, ini misalkan jarak tegak A ke B itu Y misalkan, A ke C itu adalah X, maka akan berlaku rumus trigonometri bahwa ya sinus ya sinus beta ya, beta adalah sini yaitu sisi yang depannya ini Y dibagi sisi miring ya. Kemudian kosinus beta berarti sisi yang tegak ini ya. Sisi yang tidur X, panjang X itu berapa, dibagi dengan sisi miring. Kemudian tangennya, tangen beta, itu sendiri adalah tegak, ya, sisi yang di depan, Y, dibagi dengan R. Nah, ini. Nah, terus kalau ini bagaimana? Kalau kita ngambilnya dari alfa, alfa kan sini. Berarti sinus alfa, ya kan? Sinus alfa itu mana? Ini. Berarti sisi yang ada di depannya itu mana? Bukan Y, tapi X. Yaitu X dibagi sisi miringnya L. Kemudian kosinus alfa itu sama dengan sisi yang tidur. Sisi tidurnya bukan X. Sisi tidurnya adalah Y, sisi sampingnya. Yaitu Y per L. Kemudian tangen alfa itu sama dengan X sisi depan dibagi dengan L. Jadi jangan sampai Anda keliru ya ini. Ya, ini antara yang sini dan sini. Ya, jadi hati-hati ini ya, tergantung ini penamaan sudutnya apa. Maka seperti ini rumusnya. Ya. Oke, ya. Kemudian saya lanjutkan dengan slide yang tadi. Oke. Dengan slide yang tadi. Oke.
Slide yang tadi. Oke, dengan slide yang tadi. Oke. Ini saya share lagi. Sudah kelihatan ya. Nah, ini saya share. Nah, ini ya. Ini ya. Ini tadi ya. Kalau memang ini alfa yang di sini, berarti sinus alfa mana? Yaitu sisi yang depan dibagi sisi miring. Sisi miringnya di sini. Kenapa? Karena ini adalah yang tegak lurus di sini. Jadi ini bukan tidur. Yang tidur adalah yang B. Ya, itu bagi alfa ini. Maka kosinusnya ya, kosinusnya itu adalah B per C. Jadi sisi yang tidur dibagi sisi yang miring. Tangenya adalah sisi tegak. Sisi tegaknya adalah yang A, ya, Y per X, ya, A per B tangenya. Ya. Jadi jangan keliru ya ini. Tolong, ini sangat penting pengetahuan trigonometri. Kemudian sudah saya sampaikan pada saat kemarin-kemarin, yaitu tentang absolut dan inkremental. Saya lanjutkan. Mungkin itu dulu. Ada yang mau disampaikan? Monggo, ada yang masih bingung? Silahkan.